Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Ya, dipanggil apa aja pokoknya saya mau. Intinya sekarang kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan segar bugar. Ya, mudah-mudahan semuanya, segala urusan dimudahkan. Tetap kita bersama Tuhan. Kali ini saudara-saudaraku semuanya akan saya ajak belajar bersama, ya, belajar bersama tentang agama, tentang syariat, tentang hidup. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba, ya, jadi memadukan dua wahyu, ya. Yang pertama, wahyu yang diterima Nabi Muhammad, ya, dalam hal ini rukun Islam, kan ada 5 itu, ya, wahyu perintah sholat. Jadi saya menggabungkan antara wahyu ponco gaib dengan wahyu perintah sholat. Artinya antara ponco gaib dengan agama Islam, apakah ada hubungannya? Apakah ada sinkronisasi? Saya jawab ada. Karena apa? Karena kalau wahyu ponco gaib, ya, yang namanya gaib itu kan tidak kasat mata, nggak bisa dilihat dengan jelas. Artinya ini laku dalam pribadi manusia, ya. Ya, kalau agama ini laku luar, artinya syariat yang dipakai. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara laku dalam dengan laku luar? Di sini kan sudah jelas. Laku luar itu mengatur tingkah laku manusia, ya. Ini laku luar. Sedangkan laku dalam ini mengatur pola pikir manusia, angan-angan manusia dan batin manusia. Jadi kalau dalam wahyu ponco gaib ada pikiran, angan-angan, batin, budi pakerti, poncondrio. Nah, dalam hal ini apakah ada hubungannya? Ada. Kalau dari rukun Islam kan ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji, ya. Sedangkan dalam laku ponco gaib juga ada 5, yaitu kunci, paweling, singkir, asmo, mijil. Lah bagaimana sinkronnya? Kedua-duanya itu sama. Kalau agama untuk menata, ya, menata tingkah pola, tingkah laku manusia keseharian di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, ya. Kalau agama apapun, ya, berhubung saya basicnya Islam, jadi saya gabungkan. Kalau Islam rukunnya seperti yang saya ucapkan tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji. Dengan kalau ponco gaib, kunci, paweling, singkir, asmo, mijil. Kalau kunci dalam laku ponco gaib kan sudah jelas, ya. Kalau kunci, semua para pelaku manunggal sudah paham, sudah hafal dengan yang namanya
eh, bahasanya apa, mantranya kunci, kan sudah hafal ya. Ya, jadi nyuwun pangapura, intinya itu minta manunggal, bersaksi. Kalau dalam syariat Islamnya itu bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah kalau Islam. Sedangkan kalau Payu-Poco Gaib kunci ya, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Artinya begitu. Kemudian dalam rangka pocok gaib yang selanjutnya adalah paweling. Nah, paweling ini kan kalau dalam istilah wahyu pocok gaib kan gembleng ya, benar-benar manunggal. Ini tingkatannya dirasa, benar-benar manunggal. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandita. Siji wahyu, loro gatrahina, telu rezeki. Nah, ini kalau dalam wahyu pocok gaib. Sedangkan dalam Islam, rukun Islam ini mencakup di sholat ya. Jadi benar-benar bersaksi, syahadatnya itu ya benar-benar menyaksikan apa, apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di luar, tak lepas dari kuasa Tuhan, tak lepas dari kuasanya hidup. Tanpa hidup tidak akan ada keadaan seperti yang terjadi di luar ini, yang terjadi di dunia ini gitu. Makanya kalau diringkas ya, kalau wahyu pocok gaib itu manusia ini ringkasannya alam semesta ya, jagat cilik bahasanya. Kalau Tuhan, dunia maya ini jagat gede, jagat besar, alam besar. Kemudian singkir ya, kunci, paweling, asma maksud saya. Kunci, paweling, singkir ya, maaf, saya minta maaf. Kunci, paweling, singkir. Apa itu singkir? Singkir ini lakunya luar dalam. Ini benar-benar kalau laku manunggal harus paham dengan ini. Yang namanya singkir ini nggak bisa dilepas. Jadi kesaksian yang terjadi di luar ini nggak lepas dari singkir. Sudah makna kalau para pelaku manunggal ini, singkir ini fungsinya ya untuk menenteramkan ya, menyingkirkan bahan-bahan kita, elemen-elemen kita, menyingkirkan pikiran-pikiran kita yang kurang tepat, angan-angan kita yang tidak baik ya, batin kita yang tidak benar, menyingkirkan hal seperti itu. Apakah bisa hilang? Tidak bisa. Makanya zikir ini harus dipakai terus. Tidak bisa hilang, cuma menenteramkan. Dalam hal ini membersihkan sampai benar-benar bersih. Gitu. Singkir itu. Kalau lakunya singkir di luar, ini saya membuktikan sendiri ya, dari hasil laku saya, membuktikan sendiri. Misalnya kalau laku singkir ini bisa untuk meredah kebakaran, banjir, angin topan, juga hujan. Singkir ini laku singkir, laku luar. Apakah bisa dipakai? Ya dibuktikan saja. Saya sudah membuktikan. Ketika saya menghadapi kebakaran ya, waktu di tempat kerja saya itu kebakaran, saya nggak ngucap apa-apa gitu. Saya dekati api ya, belum sampai saya padamkan, tapi api itu berhenti di depan saya gitu. Api itu berhenti di depan saya, nggak sampai merembet ke yang lain. Bukan karena saya ini sakti, bukan. Nanti endingnya sampai teman-teman ikut membantu memadamkannya, baru saya sadar, oh ternyata ini lakunya singkir
Ini yang terjadi. Ini yang terjadi, kebakaran di tempat kerja saya. Pernah itu 2 kali. 2 kali. Dan saya menyaksikan sendiri. Oh, ini lakunya singkir. Kalau laku dalam, kita ini terbebas dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Ini terbebas. Ada misalnya sekilas pikiran yang tidak baik. Yang tidak baik lah pokoknya, pikiran sekilas tidak baik atau batin yang tidak baik. Ketika kita secepat kilat ya, berani menyabdakan sabdo-sabdo selamat itu akan lerai. Bukan hilang, akan lerai. Bisa dikatakan hilang, tapi suatu ketika akan muncul lagi. Karena itu bahan-bahan kita sendiri, bahan-bahan kita sendiri. Ini lakunya singkir. Makanya kalau di agama Islam, manusia dituntut untuk sholat. Inna sholata tanha anil faksa'i wal mungkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Artinya begitu. Tetapi pada kenyataannya, wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Semua kembali ke pribadi manusianya. Kan begitu. Rata-rata begitu, saya tidak menyebutkan apa-apa pokoknya di sini. Rata-rata begitu. Sudah jelas, inna sholata tanha anil fasai wal mungkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Tidak beda dengan singkir. Singkir pun begitu. Kalau diasumsikan dengan agama Islam, bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Ini singkir. Kemudian asmo. Ya, kemudian itu asmo. Asmo ini kan artian apa? Ketika kita laku manunggal, dalam hal ini kita laku kunci, kita sudah sebelum dasmo ya, kita sudah laku kunci, apa itu pengertiannya, wajib pojok gaib itu, terus bagaimana lakunya, bagaimana pantangan-pantangannya, apakah ada pantangan? Jelas ada pokoknya ada. Apa yang harus kita lakukan, ini kan sudah jelas. Nah, kalau di ranah laku agama, puasa, kalau menurut saya sebetulnya puasa itu bukan mencegah makan atau minum, tetapi ya mencegah piranti-piranti kita, piranti-pirantinya hidup, pikiran, angan-angan, budi pakerti, pondondrio, mencegah itu. Supaya apa? Tidak, kalau dalam bahasa Jawa tidak kedelarung-delarung, ya, tidak menjerumus ke hal-hal yang negatif. Ini memang menurut saya dari hasil aku saya, karena saya membuktikan sendiri. Jadi asmo itu sama dengan puasa. Kalau dalam wajib pojok gaib, asmo itu ketika sudah mempelajari apal kunci, paweling, singkir, kemudian kan di asmo. Nah, di asmo ini artinya kita sudah benar mengerti makna daripada 3 hal tadi, ya, 3 wahyu tadi. Kita benar-benar sudah paham, memahami betul. Artinya kita terlahir kembali, baru kita diberi asmo, sabdo asmo. Nah, yang menyabdakan siapa ya? Kalau dalam bahasa Pancogo itu kan Romo sendiri. Jadi timbul sasmito dari dalam dada ini. Saya pengen di asmo. Nah, yang asmo juga begitu, timbul dari dadanya yang asmo. Ya, saya asmo. Manakala kita pengen di asmo, yang asmo itu nggak ada, nggak berani dalam arti kalau kita benar-benar manunggal. Manakala ada yang mau siap untuk mengasmo, tapi yang di asmo juga belum siap. Jadi kita harus benar-benar konsisten, harus benar-benar manut, patuh pada perintah hidup. Nah, yang terakhir mijil. Mijil kalau dalam ranah Islam kan pergi haji. Sama, kalau pergi haji itu bagi yang mampu. Mampu apa? Mampu dalam hal fisik, kesehatan ya, usia, kemudian juga biaya. Nah, mijil pun begitu. Sudahkah para putra Romo ini setiap apa yang dilakukan itu mijil? Memang semua itu hidup. Tetapi kalau kita sudah merasakan benar-benar bahwa semua adalah hidup,
ya. Jadi mijil itu artinya kan apa itu keluar. Hidup itu sendiri yang akan mengatur. Ini juga bagi yang mampu, kalau menurut saya. Kalau memang benar-benar mampu mijil ya, dimijilkan berbuat apa saja, tingkah laku apa saja kalau dimijilkan. Ya, endingnya itu selamat. Endingnya itu tentram, nggak ada apa-apa. Intinya di situ. Minum kopi dulu ya, sambil ngopi. Kita belajar bersama. Mungkin ada kata-kata yang saya sampaikan kurang pas atau kurang tepat, bisa kita sharing-sharing. Sebelumnya juga saya minta maaf. Ya, karena kita sebagai manusia tak lepas dari salah dan dosa. Akhirnya di situ. Jadi kalau ada kepahaman bahwa laku kunci ini bukan laku agama, iya memang betul, kunci ini bukan laku agama, tapi lakunya hidup. Hidup yang bersarang di dalam tubuh manusia, yang bersarang di raga manusia. Nah, kita sebagai manusia sudah mengenal kunci, apakah harus sembarangan dalam berbuat? Kunci ini kan intinya menenteramkan pribadi, kemudian menenteramkan rumah tangga, kemudian tetangga kanan kiri, baru meluas ke jagat ukurannya, alam semesta ukurannya begitu. Pun begitu juga dengan agama. Kalau benar-benar paham dengan yang namanya agama apapun, tapi dalam hal ini yang saya bahas agama Islam, paham betul dengan agama Islam, menenteramkan, nggak ada yang tidak. Sudah paham, syahadat, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang bersaksi siapa? Roh itu sendiri. Di dalam yang menyaksikan itu roh itu sendiri gitu. Ya, makanya kenapa sampai hidup ini mijil pada tahun 1955, karena Tuhan memberi mandat, ya, Tuhan memberi perintah-perintah kepada manusia terdahulu. Lewat agama masih belum mampu, manusia masih belum mampu gitu loh. Jadi masih terombang-ambingkan dengan pengertian, dengan hadis, dengan riwayat-riwayat, masih terombang-ambingkan di situ. Kata ini nggak benar, kata ini nggak benar, yang benar ini, yang benar ini. Mestinya kalau sudah sama-sama benar kan tentram gitu loh. Kalau memang sudah sama-sama benar, berhubung benernya itu masih sendiri, belum bisa kompak, jadinya ya begitu. Satu ajaran agama bisa pecah menjadi beberapa aliran. Tapi kalau hidup tunggal, hidup ini mencakup agama apapun, sah menurut hidup, nggak ada yang salah, sah menurut hidup. Bagi Islam, Kristen, ya Protestan, Hindu, Buddha, aliran apa saja sah menurut hidup. Kenapa saya bilang begitu? Buktinya kan masih ada, masih berkembang di masyarakat. Artinya Tuhan itu memberi keleluasaan kepada setiap manusia, penganut ajaran maupun agama-agama tertentu. Kalau sudah berpegang teguh dengan agama, mestinya ini persatuan dan kesatuan ini terjalin dengan erat, tali persaudaraan. Tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini. Gitu. Agama apapun itu benar, nggak ada yang salah. Karena itu sudah menjadi kuasanya hidup. Kalau memang nggak ada yang benar, apa susahnya sih Tuhan? Gitu loh. Kalau di bernegara kan pemerintah yang mengesahkan. Kalau memang ini nggak benar, apa susahnya pemerintah itu untuk apa ya? Intinya itu mengkarantina lah, saya bilang ya. Pemerintah itu nggak mengizinkan ajaran-ajaran apapun yang berkembang di negara. Kalau memang itu salah. Berhubung semuanya itu benar, biar negara ini aman, biar negara ini tentram, dengan syariatnya masing-masing, dengan agamanya masing-masing. Makanya di situ dituntut manusia ini harus benar-benar teguh, patuh pada ajaran-ajarannya, gitu. Nggak menyalahkan sana, nggak menyalahkan sini, apalagi sampai terjadi saling membunuh,
saling mencelakai, saling menghujat gitu. Jadi semua apa yang terjadi ya tak lepas dari kehendak Tuhan gitu. Tuhan itu benar, cuma manusianya yang kurang benar. Bukan nggak benar, kurang benar. Jadi kalau kurang benar bisa diperbaiki, tapi kalau nggak benar sudah rusak gitu ya. Ngobrol-ngobrol, kalau ada saudara-saudara yang kurang pas dengan apa yang saya katakan bisa sharing ya, tulis di komentar, nggak apa-apa, saya senang. Kita semua dalam tahap belajar, nggak ada yang pandai dalam hal ini, nggak ada yang pintar. Yang pandainya Tuhan, yang pintarnya Tuhan. Makanya Tuhan itu memberi apa? Memberi kejadian-kejadian ya, kejadian apapun itu biar timbul pengertian. Oh, ini maksudnya gini, ini maksudnya gini, ini maksudnya gini. Tapi nggak lepas di situ, karena hidup itu selalu bergerak. Semua pengertian-pengertian itu pasti ada lagi, pasti ada terus. Makanya dalam hal ini kalau menurut pepatah Jawa, Girilusitan kena kiniro, setinggi apapun gunung pasti ada yang lebih tinggi. Sepandai-pandainya orang berpengertian masih ada yang lebih pandai gitu. Intinya begitu. Jadi selama ini apa yang saya rasakan, apa yang saya saksikan itu sudah menjadi pegangan saya. Hal-hal sekecil apapun kalau kita jadikan pelajaran akan bermakna sekali. Apapun itu ya, apapun itu. Karena apa? Semua itu adalah petunjuk dari Tuhan. Dalam hal ini petunjuk dari Allah gitu loh. Biar kita ini paham betul gitu, biar dunia ini benar-benar damai, nggak menuruti angkara murka ya. Kira-kira cukup sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku semuanya ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah wa aguminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.